Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizah, kelas PAIC 2019. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa Perang Uhud. Nah, penyebab terjadinya Perang Uhud ini karena keinginan kaum Quraisy untuk balas dendam atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Adapun waktu dan tempatnya, saya mengambil pendapat terbanyak dari para ulama, yaitu waktunya pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah atau pada tahun 625 Masehi. Dan tempatnya itu di lembah yang terletak di depan Gunung Uhud, sekitar 5 mil dari kota Madinah dengan tinggi mencapai sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Di sini juga dibahas tentang strategi perang. Strategi dalam peperangan ini antara lain dari strategi Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menempatkan pasukan kanan dan kiri berhadapan melawan musuh. Dan pasukan pemanah sebanyak 50 orang itu ditempatkan di atas bukit Uhud. Semua tentara pemanah tidak boleh meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan adanya perintah pemimpin. Yang ketiga, strategi perang parit. Yang mana strategi ini tuh sudah terbukti mampu mengalahkan musuh yang merupakan inisiatif dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Dengan panjang parit itu tuh mencapai kurang lebih 5000 hasta dan lebarnya 9 hasta. Dalam pembuatan parit ini setiap 10 orang itu mendapat jatah untuk menggali sekitar 40 hasta kurang lebih. Di sini pihak yang terlibat itu antara lain dari kaum muslimin dan persekutuan Quraisy. Pemimpinnya dari kaum muslimin adalah Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari pihak Quraisy ada Abu Sufyan. Dengan jumlah pasukannya dari kaum muslimin 700 orang dan dari pihak Quraisy ada 3000 orang, yang mana dari segi jumlah sudah sangat terlihat berbeda jauhnya. Dengan jumlah korbannya ada 70 orang dari Muslim dan 23 orang dari Quraisy. Dari peristiwa Perang Uhud ini, kaum muslimin kalah di akhir peperangan karena mereka terpengaruh oleh ghanimah atau harta rampasan. Dan dari kekalahan pasukan muslim tersebut membawa dampak, yaitu kemampuan militer dari pasukan muslim bertambah karena melakukan pelatihan dan ekspedisi penaklukan, serta kaum Quraisy semakin bernafsu untuk menaklukkan kekuatan Islam di Madinah. Selanjutnya terdapat juga hikmah dari perang Uhud tersebut, yaitu hikmah pertama, dapat memahamkan kepada kaum muslimin betapa buruknya akibat kemaksiatan yang mereka lakukan, serta mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika barisan pasukan pemanah meninggalkan pos-pos mereka karena tergoda dengan ghanimah atau harta rampasan yang berada dalam pertempuran itu. Hikmah kedua, sudah menjadi pelajaran untuk Rasulullah menerima ujian dan cobaan yang pada akhirnya akan mendapat kemenangan. Hikmah ketiga, ditundanya kemenangan pada sebagian pertempuran adalah sebagai jalan meruntuhkan kesombongan diri.
Hikmah selanjutnya yaitu Allah mempersiapkan bagi hambanya yang beriman tempat tinggal di negeri kemuliaannya yang tidak bisa dicapai oleh amalan mereka. Maksud dari hikmah ini, Allah itu sudah menyiapkan bagi hambanya yang beriman tempat tinggal di surganya kelak. Dan adapun untuk orang-orang atau kaum yang mati dalam peperangan, itu disebut mati syahid, yang mana orang-orang meninggal dalam keadaan syahid termasuk kedudukan tertinggi bagi para wali Allah. Perang Uhud ini seakan-akan menjadi persiapan wafatnya Rasulullah SAW, yang mana Allah sudah meneguhkan mereka, mencela mereka yang berbalik ke belakang karena Rasulullah terbunuh atau meninggal dunia. Dan yang terakhir, adanya pembersihan terhadap apa yang ada di dalam hati kaum muslimin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.